Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Saya Donita akan menyapa Anda dalam tayangan Sapa Ramadan. Sebuah tayangan yang menyapa hangat Anda dengan realita dan gaya hidup selebritis untuk mengawali hari Ramadan Anda. Karena Sapa Ramadan menghadirkan cerita bermakna untuk menyikap berkah di balik ziarah batin Anda. Setelah bertikai selama 1 tahun lebih, kini konflik Ahmad Dhani dan Maya Estianty sampai pada babak akhir. Kemarin sidang putusan perceraian mereka digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan dalam persidangan tersebut, diputuskan hak asuh ketiga putra mereka, Al, El, dan Dul, serta pembagian harta gonogini yang sempat memanas. Seperti apakah keputusan majelis hakim dan kemana hak asuh Al, El, dan Dul jatuh? Bulan Ramadan kali ini menjadi saksi bisu ujung pangkal prahara rumah tangga pasangan Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Kemarin siang, sidang putusan perceraian Dhani Maya digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Majelis hakim akhirnya mengabulkan gugatan cerai Maya atas Dhani. Selain itu, pengadilan pun mengabulkan bagi 2 harta sita marital mereka. Namun yang terutama, hak asuh anak jatuh ke tangan Maya dengan mewajibkan Dhani sebagai tergugat membiayai uang pendidikan dan kesejahteraan Al, El, dan Dul sebesar 7,5 juta rupiah. Maka otomatis permohonan provisi Maya untuk meninggalkan rumah bersama anak-anak ikut dikabulkan. Maya yang datang ditemani sang ayah, Insinyur Harjono Sigit, dan para pengacaranya tampak terharu mendengar pernyataan majelis hakim yang berpihak padanya. Bahkan Maya yang biasanya tegar kemarin menangis juga. Pertama, perceraiannya dikabulkan. Kedua, pengasuhan anak diserahkan kepada Maya seluruhnya. Ya, kalau dibilang terharu tadi, apa ya namanya, perjuangan ini semuanya juga nggak lepas dari tangan Allah ya. Iya, tangan Allah. Kemudian orang-orang yang mensupport dari orang tua, kemudian dari pengacara-pengacara yang sangat handal ya. Terus teman-teman semuanya, ya doa-doa dari masyarakat semuanya. Aku pikir akhirnya kekangenanku sama anak-anak, hari ini aku bisa menjemput anak-anak pulang. Tak ayal keputusan majelis hakim tersebut tentu saja akan membuat hati Dhani kecewa meski tak hadir dalam persidangan. Karena Dhani mengaku membaca keresahan dalam hati ketiga jagoan ciliknya apabila keputusan pengadilan berseberangan dengan keinginan mereka. Bahkan pentolan grup band Dewa 19 itu sempat membawa anak-anaknya ke Kak Seto guna mengorek isi hati Al, El, dan Dul. Meski begitu, pihak pengadilan tetap tak mengizinkan adanya kesaksian anak. Ya, anak-anak sih takut ya, takut kalau keputusan dari nanti majelis hakim itu tidak sesuai dengan yang di hati mereka gitu. Takut kalau keputusan hakim itu tidak sesuai di hati mereka, maka dari itu perlu dibuat sebuah dokumentasi tentang keinginan mereka kepada siapa mereka ingin diasuh, dan hati nurani mereka sudah disampaikan kepada orang yang tepat. Pendapat anak tidak didengar, takut bias di pengadilan, sehingga mereka menyampaikan bahwa Mbak Maya itu selaku ibu memang berhak untuk mendapat hak asuh, walaupun dalam putusan majelis hakim dikatakan para pihak tidak boleh saling menghalangi ya Mbak Maya. Ya, tidak. Untuk itu, Dhani pun telah menyiapkan serangkaian langkah karena tampaknya Dhani tidak akan berdiam diri. Rencananya pemilik manajemen Republik Cinta itu akan membuat sebuah video berisi dokumentasi perasaan serta harapan Al, El, dan Dul yang mungkin dipakai sebagai bukti selanjutnya di pengadilan. Maya dan para pengacaranya pun siap-siap saja andaikan itu terjadi. Yang jelas, anak-anak kini sudah berada dalam pelukan ibundanya tersayang. Kalau misalnya memang nanti keputusan majelis hakim memang tidak sesuai dengan keinginan hati anak-anak, otomatis ya hari ini kita sudah membuat sebuah dokumentasi di mana dokumen itu akan menjadi sebuah bukti yang valid
untuk di dalam proses hukum selanjutnya. Silakan aja banding, tapi anak tetap harus sudah bisa dipelihara dengan Maya. Kita nanti mungkin kita ajukan penetapan kepada pengadilan untuk bisa mengambil anak. Ya, nanti juga mungkin kita minta bantuan aparat yang berwajib. Pasti kami akan melakukan secara mediasi dulu lah yang damai. Kami tidak akan langsung menempuh upaya paksa. Kalau dia memang cinta dengan anaknya, dia harus terbuka dengan baik, bicara dengan kita dengan baik. Bagaimana mekanismenya supaya anak itu mendapatkan kasih sayang dari dua belah pihak. Kalau dibilang sedih, bercerai sedih. Kalau dibilang lega, lega juga, bebas dari penderitaan. Dibilang senang, senang. Alhamdulillah terharu sekali. Tapi juga ada ketakutan hari ini karena memang masalah anak-anak kan belum beres. Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa beres, cepat selesai dan benar-benar nggak ada lagi friksi-friksi. Dan mudah-mudahan pihak Mas Dani bisa legowo, bisa dengan ikhlas. Toh saya juga bukan ibu yang bisa monopoli anak-anak. Toh mau anytime mau ketemu anak-anak boleh. Oh enggak ya, anak-anak itu merasa mereka mencari yang mana aja lebih nyaman buat mereka untuk tinggal bersama, diasuh oleh orang yang mereka anggap nyaman untuk mereka. Bila hal itu terwujud, maka penantian Maya menemui buah hatinya akan berkesudahan. Bukan hanya itu, pelantun lagu EGP dan Ingat Kamu ini dapat merasakan kebahagiaan merayakan Lebaran berkumpul dengan anak-anak. Sebuah berkah Ramadan paling besar yang dirasakannya. Sedangkan Dani berketetapan akan melakukan segalanya berdasarkan prosedur. Apakah lembaran baru konflik Dani Maya masih akan bergulir? Namun apapun yang terjadi, Tuhan sudah menggariskan yang terbaik buat umatnya, apalagi makhluk cilik tak berdosa seperti Al, El, dan Dul yang terjebak dalam kebimbangan. Kita tidak pesimis atau tidak optimis, tapi yang jelas kita harus mempersiapkan sesuatu di mana memang kita sudah melakukan sesuatunya itu secara prosedural. Nah, aku cuma nggak mau komentar banyak ya, karena emang buat aku ini sebenarnya ini bukan kalah atau menang, tapi juga bukan adu-adu ego atau adu emosi, sama sekali tidak, tapi benar-benar ini adalah keputusan yang terbaik menurut untuk kepentingan saya dan Mas Dani, dan juga saya sangat percaya banget bahwa ini dari Allah dan ini yang terbaik untuk anak-anak juga, dan insya Allah saya tetap akan menjadi ibu yang baik buat mereka dan terus akan menyambung tali silaturahmi terhadap ayahnya anak-anak dan anak-anak juga. Ya kalau dibilang berkah Ramadan, sangat ini merupakan hadiah terindah yang mungkin dari Allah. Tahun lalu mungkin saya Lebaran nggak bisa sama anak-anak ya. Kali ini bisa, alhamdulillah. Insya Allah selama mungkin bisa, ya doain aja mudah-mudahan bisa. Keindahan cinta seolah-olah tak nampak lagi dalam kehidupan asmara Dani Maya. Sebuah pemandangan berbeda yang tersaji dari beberapa pasangan muda macam Ari Dwi Andika Linda Rahmadanti, Fedi Chow Olivia Wijaya, dan Dwi Andika Vanessa. Seperti apa para selebritis ini menuturkan cerita cinta mereka. Kau selalu menemani. Oh, ya pemirsa, sekarang nih gue lagi ketemu sama Linda. Apa dia ketemu sama gue nggak jelas. Pokoknya kita lagi main ketemu-ketemuan deh. Ya udah, gitu aja.